50% dari orang kaya di Indonesia itu menguasai 50% perekonomian Indonesia. Betul. Kalau di dunia lebih timpang lagi, 1% orang kaya di dunia menguasai 90% aset dunia ini. Untuk video kali ini akan saya beri judul Penggelembung Kekayaan versus Pemimpi Kekayaan. Jika penguasaan potensi ekonomi kita bagi dua, dan kita ibaratkan sebuah kamar, maka kamar sebelah kiri ini bisa kita sebut dengan kamar penggelembung kekayaan. Dan kamar sebelah yang lain bisa kita sebut sebagai kamar pemimpi kekayaan. Kamar sebelah kiri adalah 1% orang kaya yang menguasai perekonomian. Dan dia menguasai sebesar 50%. Artinya ibarat dia berada di dalam suatu ruangan atau gedung, dia menguasai separuh kamar. Sedangkan pemimpi kekayaan yang berjumlah 99% menghuni ruangan tersebut harus rela berdesak-desakan di dalam separuh kamar yang lain. Perlu diperhatikan, menguasai potensi kekayaan justru lebih berbahaya dibanding jika hanya menguasai aset. Sebab menguasai potensi ekonomi artinya juga menguasai hajat hidup orang banyak yang bisa mendesain, memprovokasi, bahkan bisa menghancurkan dalam sekejap kalau dia mau. Ruangan sebelah kiri merupakan ruangan yang luas dan hanya dihuni oleh sedikit orang. Tentu saja ini menjadi ruangan yang nyaman. Lain halnya dengan ruangan sebelah kanan. Ruangan yang dihuni dengan kepadatan penghuni yang tinggi, ibarat bergerak sedikit saja akan menyenggol yang lain, atau menjatuhkan yang lain, atau menyakiti pihak lain. Pendek kata, penghuni ruangan sebelah kiri, penghuni yang bisa bebas bergerak dan bisa mengatur semua. Sedangkan penghuni sebelah kanan mempunyai kehidupan yang sangat rentan dengan berbagai masalah. Untuk sekedar bergerak saja dengan sangat-sangat terbatas dan dengan kehidupan yang sangat tergantung oleh penghuni sebelah kiri. Di dalam ruangan yang sempit ini sebenarnya justru banyak orang yang berpendidikan dan berintelektual tinggi. Tetapi dia tidak bisa merasakan apa-apa karena sifat individualistis dan ideologi materialistis yang tertanam kuat dalam prinsip kehidupan mereka. Kondisi ini membuat situasi yang sangat tidak adil. Penghuni sebelah kiri yang sudah menguasai sistem perekonomian 5% bisa saja menguasai lebih besar daripada itu. Mau 65%, mau 75%, bahkan 90% kalau dia mau. Tetapi penghuni sebelah kanan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Penghuni ruangan sebelah kiri adalah penghuni yang membuat skenario. Dialah penggelembung kekayaan. Penghuni sebelah kanan sebenarnya justru dihuni oleh orang-orang yang terpelajar, profesor, dokter, politikus, dan intelektual yang lain. Di dalam ruangan ini juga dihuni oleh pekerja keras seperti tukang becak, tukang batu, pemulung, dan lain-lain yang berdesakan di dalam ruangan sebelah kanan. Di dalam ruangan sebelah kanan ini sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar kaya. Itulah mengapa di sini banyak sekali koruptor, sebab satu-satunya jalan untuk pelangsungan hidupnya, misal sebagai politikus, membutuhkan biaya banyak untuk sekedar bisa bertahan sebagai politikus. Seorang birokrat membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Akibatnya di dalam ruangan sempit, kalau mau bergerak bisa dipastikan akan menjatuhkan yang lain. Orang-orang sebelah kanan ini agar bisa hidup dan dianggap sebagai orang kaya, maka selain korupsi, dia akan menggadaikan sumber daya alam atau tanah kepada penghuni sebelah kiri. Penghuni sebelah kiri adalah kelompok minoritas. Dalam skala yang lebih luas, dalam skala negara atau nasional, sumber daya alam negara yang akan tergadaikan kepada kelompok minoritas. Demikian pembahasan kali ini. Selamat mengikuti video yang lain. Terima kasih.
Tetapi sekarang apa yang terjadi? 0,2% orang Indonesia menguasai 74% tanah di Indonesia. Melalui konglomerasi PT itu, PT ini, real estate, pertambangan, perkebunan sawit, HPH, dan sebagainya. Ini cuma tinggal bom waktu. Apalagi yang 0,2% itu, maaf kalau pakai bahasa lama, itu non-pribumi. Ini bom waktu. Nah, jadi saya pikir hanya presiden yang cerdas dan berani, hanya presiden yang cerdas dan berani, hanya presiden yang cerdas dan berani yang bisa menyelesaikan soal ini, dan dia memang punya kewibawaan yang besar untuk berbicara kepada semua pemimpin yang ada di negara kita ini. Begitu, Pak Khalid. Saya tambahin, 50% kekayaan Indonesia hari ini milik 1% orang Indonesia. Ya. 70% kekayaan milik 10%. 30% bagi untuk 90% orang Indonesia.